Dua nama besar, dua visi yang berbeda. Thomas Alva Edison, sang penemu praktis yang menjadi simbol kecerdasan Amerika. Tesla, Anda berbicara tentang hal yang tidak mungkin. Arus bolak-balik itu berbahaya. Nikola Tesla, ilmuwan eksentrik yang membayangkan dunia masa depan. Tuan Edison, arus bolak-balik lebih efisien. Anda hanya perlu memahaminya. Keduanya adalah otak di balik revolusi listrik, tetapi perbedaan pendekatan mereka memicu salah satu persaingan terbesar dalam sejarah sains. Thomas Alva Edison lahir pada tanggal 11 Februari 1847. Di Milan, Ohio, ia adalah anak bungsu dari 7 bersaudara dari pasangan Sam dan Nancy. Sejak kecil, Edison menunjukkan rasa ingin tahu yang luar biasa. Ia sering bereksperimen dengan benda-benda di sekitarnya. Perjalanan pendidikannya tidak mulus. Edison hanya bersekolah formal selama 3 bulan. Guru-gurunya menganggap ia tidak bisa diatur, karena sering bertanya hal-hal yang dianggap tidak penting. Ibunya, Nancy Edison, kemudian memutuskan untuk mengajarnya sendiri di rumah, yang kemudian ia akui sebagai dasar keberhasilannya di masa depan. Pada usia 12 tahun, Edison mulai bekerja sebagai penjual koran di kereta api Grand Trunk Railway. Dengan penghasilannya, ia mendirikan laboratorium kecil di gerbong barang, tempat ia melakukan berbagai eksperimen. Namun, kejadian ledakan kecil di laboratoriumnya menyebabkan ia diusir dari kereta api. Suatu hari, ia menyelamatkan seorang anak kecil yang hampir tertabrak kereta. Sebagai tanda terima kasih, ayah anak tersebut yang seorang operator telegraf mengajarkan Edison keterampilan baru, mengoperasikan mesin telegraf. Karir Edison sebagai operator telegraf memberikan akses ke teknologi komunikasi canggih pada masanya. Ia bekerja di berbagai kota di Amerika, mengasah keterampilannya, dan mulai menciptakan perangkat untuk meningkatkan efisiensi mesin telegraf. Pada tahun 1869, di usia 22 tahun, Edison memutuskan untuk fokus pada inovasi dan penemuan. Salah satu penemuan awalnya adalah Universal Stock Printer, alat yang memungkinkan perusahaan mencatat transaksi saham secara otomatis. Penemuan ini memberikan keuntungan finansial besar pertama, bernilai $40.000. Nikola Tesla lahir pada 10 Juli 1856 di Smiljan dan dibesarkan di Kekaisaran Austria, sekarang menjadi Kroasia. Tesla adalah anak keempat dari 5 bersaudara. Tesla memiliki ingatan fotografis yang luar biasa. Ia mampu membaca buku dalam berbagai bahasa dan mengingatnya dengan detail sempurna. Saat bersekolah di Karlovac, Tesla terpesona oleh fisika, terutama listrik. Di pikirannya, ia mulai membayangkan bagaimana energi dapat dihasilkan dan digunakan tanpa batas. Tesla melanjutkan studinya di Universitas Teknik di Graz, Austria, di mana ia pertama kali melihat dinamograma, sebuah alat yang memanfaatkan arus listrik untuk menghasilkan energi mekanis. Di sini, ia mempertimbangkan cara untuk meningkatkan efisiensi mesin tersebut. Kehidupan Tesla tidak selalu mulus. Ia mengalami tekanan mental akibat obsesinya terhadap ide-ide besar dan kesulitan keuangan. Setelah beberapa tahun, Tesla meninggalkan universitas tanpa menyelesaikan gelarnya, tetapi tidak pernah meninggalkan ambisinya. Setelah meninggalkan studi formal, Tesla bekerja di Budapest sebagai teknisi listrik. Selama di Budapest, ia menciptakan salah satu idenya yang paling revolusioner, motor induksi berbasis arus bolak-balik. Pada akhir tahun 1870-an, Thomas Edison menjadi simbol inovasi Amerika. Setelah menciptakan lampu pijar yang praktis, ia memperkenalkan sistem distribusi listrik berbasis arus searah, DC. Sistem ini memungkinkan rumah-rumah dan pabrik untuk mendapatkan listrik langsung dari pembangkit tenaga listrik.
Edison membangun pembangkit listrik pertama di Pearl Street, New York, pada tahun 1882. Sistem DC ini memberikan listrik untuk lampu jalanan dan beberapa bangunan di pusat kota. Bagi banyak orang, keajaiban listrik ini adalah bukti kejeniusan Edison. Namun, ada satu kelemahan besar dari sistem DC. Daya listrik hanya bisa ditransmisikan dalam jarak pendek. Untuk mencapai kota besar, pembangkit listrik harus dibangun di setiap blok. Solusi ini mahal dan tidak efisien. Pada tahun 1884, Nikola Tesla tiba di Amerika dengan harapan besar. Ia membawa serta surat rekomendasi untuk Thomas Edison, ditulis oleh mantan atasannya di Paris. Dalam surat itu, Edison disebut sebagai orang jenius, dan Tesla diperkenalkan sebagai pemuda yang dapat menyelesaikan setiap masalah teknis. Jadi Anda adalah Tesla. Saya dengar Anda punya ide tentang listrik. Nah, mari kita lihat apa yang bisa Anda lakukan. Saya ingin membantu menyempurnakan sistem listrik Anda, tetapi saya juga punya ide tentang arus bolak-balik yang mungkin bisa lebih efisien. Ketika Tesla bertemu Edison, ia terkesan dengan semangat kerja Edison yang luar biasa. Sementara Edison melihat potensi besar dalam kemampuan teknis Tesla. Tesla mulai bekerja untuk Edison, memperbaiki desain mesin DC. Dalam waktu singkat, ia berhasil meningkatkan efisiensi beberapa mesin dan generator Edison. Tesla, Anda berbicara tentang hal yang tidak mungkin. Arus bolak-balik itu berbahaya. Tuan Edison, arus bolak-balik lebih efisien. Anda hanya perlu memahaminya. Edison skeptis terhadap ide AC Tesla. Ia percaya bahwa sistem DC sudah cukup baik dan tidak ingin membuang waktu untuk eksperimen lain. Tesla merasa tidak dihargai di bawah Edison. Meskipun ia telah memberikan kontribusi besar, Edison menolak untuk mengakui ide-idenya tentang arus bolak-balik. Ketegangan di antara keduanya terus meningkat. Kecewa dengan sikap Edison, Tesla memutuskan untuk meninggalkan pekerjaannya. Ia percaya bahwa sistem AC adalah masa depan dan tekad untuk mengejar visinya, meskipun harus memulai dari nol. Tanpa dukungan finansial, Tesla menghadapi masa-masa sulit. Ia bekerja serabutan untuk bertahan hidup, tetapi pikirannya tetap fokus pada pengembangan teknologi arus bolak-balik. Pada akhirnya, seorang industrialis bernama George Westinghouse menemukan Tesla dan melihat potensi besar dalam idenya. Bersama-sama mereka memulai revolusi AC yang akan menjadi tantangan terbesar bagi Edison dan sistem DC-nya. Seiring waktu, dua sistem ini mulai bersaing untuk mendapatkan perhatian publik. Ketika arus bolak-balik mulai mendapatkan momentum, Edison meluncurkan kampanye besar-besaran untuk mendiskreditkan sistem AC. Ia mengumumkan berbahaya dan bahkan memulai pembekuan publik untuk menunjukkan risiko AC. Edison mengadakan pembuktian, di mana ia menggunakan arus AC untuk menyetrum hewan-hewan seperti anjing dan kucing di depan umum. Tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa AC terlalu berbahaya untuk digunakan di rumah-rumah. Puncak dari perang arus terjadi pada Pameran Dunia Chicago tahun 1893. Pemerintah Amerika membuka tender untuk memberikan penerangan pada pameran, dan dua pesaing utama adalah Edison dengan sistem DC-nya dan Tesla bersama Westinghouse dengan sistem AC. Dengan harga yang jauh lebih rendah dan kemampuan untuk mencapai seluruh area pameran, Tesla dan Westinghouse memenangkan kontrak. Ini adalah kemenangan besar bagi Tesla. Setelah Pameran Dunia Chicago, arus bolak-balik mulai digunakan secara luas di seluruh Amerika dan dunia. Sistem DC Edison tidak mampu bersaing dengan efisiensi dan biaya rendah sistem AC. Pada akhirnya, perusahaan Edison Electric bergabung dengan General Electric yang kemudian mengadopsi teknologi AC.
Pada tahun 1996, Tesla dan Westinghouse menyelesaikan proyek hidroelektrik di air terjun Niagara. Ini adalah pembangkit listrik tenaga air pertama di dunia yang menggunakan sistem AC, membuktikan bahwa visi Tesla tentang listrik universal telah menjadi kenyataan. Thomas Edison meninggal pada tahun 1931 sebagai salah satu orang paling dihormati di Amerika. Ia memegang lebih dari 1.000 paten, menciptakan fonograf, lampu pijar yang praktis, dan banyak lagi. Nikola Tesla, di sisi lain, meninggal dalam kemiskinan pada tahun 1943. Namun, ide-idenya tentang energi dan teknologi telah melampaui zamannya. Dari induksi motor hingga radio, warisannya tetap hidup dalam teknologi modern. Perang Arus adalah kisah tentang ambisi, inovasi, dan perjuangan untuk membentuk masa depan. Edison dan Tesla mungkin berada di sisi yang berlawanan, tetapi kontribusi mereka bersama membawa kita ke era modern. Dalam dunia yang sekarang diterangi oleh listrik, jejak perjalanan mereka tetap hidup dalam setiap bola lampu dan perangkat yang kita gunakan. Ayo dukung channel kami dengan menekan like, komen, dan subscribe untuk kisah inspiratif lainnya. Terima kasih.